Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayat Lupus dari program studi PGSD semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan modul 4, 5, 6 keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Yang pertama akan menjelaskan modul 4 yaitu keterampilan membaca. KB1 keterampilan membaca permulaan. Yang A, pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan sering diversuskan dengan membaca lanjut. Sasarannya adalah pembaca-pembaca pemula yang belum mengenal lambang-lambang bunyi bahasa. Membaca permulaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengenalan lambang-lambang bunyi bahasa dan pengubahan lambang-lambang bunyi tersebut menjadi bunyi-bunyi bahasa bermakna. Pengajaran membaca permulaan menurut Ngurah Oka lebih ditujukan pada pembinaan dasar-dasar mekanisme membaca. Dasar-dasar yang dimaksud antara lain: yang pertama, kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya. Yang kedua, membina gerak mata dari kiri ke kanan. Yang ketiga, membaca kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana. R. Masri Sareputra menjelaskan membaca permulaan itu diperuntukkan bagi siswa kelas 1-3 SD. Penekanan pembelajarannya difokuskan terhadap pengondisian siswa untuk masuk dan mengenal bacaan. Pemahaman mendalam akan materi bacaan belum menjadi perhatian. Konsekuensi dari fokus penekanan pembelajaran membaca permulaan tersebut, maka orientasi pembelajaran lebih diarahkan pada pengenalan lambang bunyi, pelafalan lambang bunyi, kelancaran dan ketepatan mengucapkan lambang-lambang bunyi. Oleh karena itu, pembelajaran membaca permulaan lebih menekankan kegiatan membaca nyaring dan membaca teknis. B. Tujuan membaca permulaan. Secara umum, tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah melek huruf. Istilah ini sering diversuskan dengan melek wacana. Melek huruf secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan mengenali lambang-lambang bahasa tulis dan kemampuan membunyikannya atau melafalkan dengan benar. Tujuan membaca permulaan lebih diorientasikan untuk kepentingan melek huruf, yakni bisa membaca teks tertulis dengan berlancar. Oleh karena itu, pembelajarannya lebih difokuskan pada membaca nyaring. C. Fungsi membaca permulaan. Membaca permulaan berfungsi sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupannya kelak. Membaca merupakan jantungnya pendidikan. Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kunci pembukanya. Buku merupakan jendela informasi dunia dan lain-lain. Membaca permulaan dikatakan sebagai peletak dasar atau fondasi bagi semua aspek kehidupan, terlebih untuk kehidupan akademik, karena tidak ada satupun dari aktivitas akademik yang tidak melibatkan kegiatan membaca. Untuk menguasai berbagai ilmu, dalam disiplin ilmu lain diperlukan kemampuan membaca. Melek huruf merupakan jembatan bagi melek wacana. Melek wacana merupakan jendela untuk melongok dunia. Jenis-jenis membaca permulaan. Tarigan pada tahun 1979 dengan mengutip pendapat Broughton et al. Pada tahun 1978 menjelaskan sub-sub keterampilan membaca itu melibatkan 3 komponen berikut. Yang pertama, pengenalan terhadap aksara dan tanda-tanda baca. Yang kedua, kolerasi antara aksara, tanda-tanda baca, dan unsur-unsur linguistik formal. Yang ketiga, hubungan lebih lanjut antara 1 dan 2 dengan makna atau meaning. Tarigan pada tahun 1979 menjelaskan keterampilan membaca dibangun oleh 2 aspek penting, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skill, dan yang kedua keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill. Jenis membaca yang cocok ditanamkan pada pembaca permulaan adalah yang pertama membaca nyaring dan yang kedua membaca teknis. KB2. Keterampilan membaca lanjut. A. Pengertian membaca lanjut. Membaca lanjut sering diversuskan dengan membaca permulaan. Keterampilan membaca jenis ini diberikan setelah seseorang melek huruf. Oleh karena itu, tuntutan dari kemampuan membaca lanjut tidak hanya sebatas mengenali lambang tulis dan dapat membunyikannya, melainkan juga harus memahami makna atau maksud yang terkandung di dalam lambang, baik makna tersurat maupun makna tersirat.
Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang ditunjukkan untuk pembaca lanjut dengan sasaran melek wacana, yakni kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. B. Tujuan membaca lanjut. Kegiatan membaca dilakukan orang untuk keperluan yang berbeda-beda. Wallace pada tahun 1967 sebagaimana dikutip oleh Nur Hadi pada tahun 1987 mengelompokkan tujuan membaca ke dalam beberapa keperluan berikut ini. Yang satu, mendapat alat tertentu atau instrumental effect, yaitu membaca untuk memperoleh sesuatu yang bersifat praktis. Yang kedua, mendapat hasil yang berupa prestige atau prestige effect, yaitu membaca untuk mendapat rasa lebih atau self image dari orang lain. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan atas suatu pilihan. Yang keempat, mendapat pengalaman estetik melalui penikmatan emosional. Dan yang kelima, membaca untuk menghindari diri dari kesulitan, ketakutan, atau kekhawatiran tertentu. Di samping tujuan-tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas, seseorang melakukan kegiatan membaca juga berkaitan dengan pemenuhan tujuan-tujuan khusus. Tujuan-tujuan khusus membaca itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk memperoleh informasi faktual. Yang kedua, membaca untuk memperoleh informasi khusus. Yang ketiga, membaca untuk memberikan pertimbangan atau penilaian. Dan yang keempat, membaca untuk memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi. Yang terakhir, yang kelima, membaca untuk mengisi waktu luang. C. Fungsi dan manfaat membaca lanjut. Fungsi utama dari kegiatan membaca lanjut adalah kunci bagi pembuka berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam membuka dan meluaskan cakrawala wawasan pembacanya. Dengan fungsi seperti itu, kegiatan membaca lanjut harus diorientasikan kepada dua keterampilan utama dalam membaca, yakni ketepatan memahami isi bacaan dan kecepatan membaca. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa membaca secara khusus bermanfaat untuk memenuhi keperluan akan informasi para pembaca sesuai dengan fungsi yang diusung oleh kegiatan membaca itu sendiri. Manfaat lebih lanjut dari aktivitas membaca berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya aspek pendidikan atau akademik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pekerjaan, dan lain-lain. D. Jenis membaca lanjut. Jenis membaca yang dikembangkan dalam membaca lanjut adalah membaca ke dalam hati. Dilihat dari cakupan bahannya, membaca dalam hati itu terbagi ke dalam membaca intensi dan membaca ekstensi. Membaca intensi ditunjukkan untuk bahan yang sempit dan sedikit, sementara membaca ekstensi untuk bahan yang banyak dan luas. Jenis membaca nyaring yang dikembangkan dalam membaca lanjut harus didahului oleh pemahaman yang dilakukan melalui kegiatan membaca dalam hati terlebih dahulu, baru kemudian menyuarakannya. Contohnya membaca naskah pidato, membaca naskah perangkat upacara, membaca puisi, dan lain-lain. E. Mengimplementasikan jenis membaca lanjut. Yang pertama, membaca naskah pidato. Dalam membaca naskah pidato, pembaca harus memperhatikan lafal, intonasi, tekanan, dan tempo yang tepat, serta kemampuan menggunakan gerak tubuh atau gestur dan ekspresi yang tepat. 2. Membaca wacana informatif dari internet. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang populer. Selain harus menguasai teknik penelusurannya, kecepatan membaca atau scanning dan skimming juga sangat diperlukan dalam membaca wacana informatif di internet. Yang ketiga, menikmati karya sastra. Dalam membaca karya sastra, seseorang paling tidak harus memahami 3 hal, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Tanpa pemahaman terhadap ketiga hal tersebut, pembaca tidak akan dapat memahami dan menikmati karya sastra yang dibaca. Selanjutnya modul 5 yaitu keterampilan menulis.
KB1 Keterampilan menulis permulaan. A. Pengertian menulis permulaan. Menulis permulaan adalah kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. Pengenalan lambang bunyi ini kepada siswa biasanya dilakukan secara serempak dan simultan dengan kegiatan membaca permulaan. Oleh karena itu, di sekolah-sekolah formal, pembelajaran untuk kedua keterampilan ini sering disatukan dalam satu paket yang biasa disebut dengan MMP atau membaca menulis permulaan. Pembelajaran MMP diberikan di kelas 1 sampai 2 SD. B. Tujuan dan fungsi menulis permulaan. Seperti halnya membaca permulaan, menulis permulaan berfungsi sebagai peletak dasar bagi kemampuan menulis lanjut sebagai kemampuan menulis yang sesungguhnya, yakni menuangkan pikiran, perasaan, gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis. Kemampuan menulis permulaan masih berorientasikan kemampuan motorik tangan dalam menuliskan lambang-lambang bunyi bahasa. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, melatih kelenturan gerak tangan. Yang kedua, menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa atau huruf-huruf. Yang ketiga, membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. Yang keempat, menulis tegak bersambung. Dan yang kelima, menulis indah. C. Jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Jenis-jenis menulis permulaan yang diajarkan di kelas 1 dan 2 antara lain sebagai berikut. 1. Menjiplak berbagai bentuk gambar. Kedua, menjiplak bentuk-bentuk huruf. Ketiga, menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. Keempat, mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. Kelima, mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. Keenam, mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. Ketujuh, menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. Kedelapan, menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru. 9. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Ke-10, melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. Ke-11, menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ke-12, mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara tertulis. KB2 Keterampilan menulis lanjut. A. Pengertian menulis lanjutan. Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan menuangkan gagasan, ide pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. Jika menulis permulaan diidentikan dengan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa, menulis lanjutan merupakan kegiatan menulis yang sesungguhnya. Menulis merupakan presentasi dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa yang mengandung makna atau maksud di dalamnya. Secara sederhana, KBBI mendefinisikan menulis sebagai aktivitas melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya. B. Tujuan dan fungsi menulis lanjutan. Hippel pada tahun 1973 mengadopsi pikiran-pikiran Hugo Hartig sebagaimana dikutip oleh Tarigan pada tahun 2000 yang membagi tujuan menulis ke dalam 7 kategori sebagai berikut ini, yakni yang pertama tujuan penugasan, yang kedua tujuan altruistik, yang ketiga tujuan persuasif, yang keempat tujuan informatif, yang kelima tujuan pernyataan diri, yang keenam tujuan kreatif, yang ketujuh tujuan pemecahan masalah. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung. Dalam kegiatan berkomunikasi tulis, si penyampai pesan atau penulis menyampaikan pesan atau ide, gagasan, pikiran, hendak, perasaan melalui sistem lambang bahasa tulis kepada si penerima pesan atau pembaca. D. Jenis pembelajaran menulis di SD. Jenis pembelajaran menulis di SD terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni yang pertama jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing. Pembelajaran menulis terbimbing adalah pembelajaran menulis yang melatih dan membimbing si pembelajar untuk melahirkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaannya itu berdasarkan rangsangan-rangsangan yang secara sengaja disediakan. Yang kedua, pembelajaran menulis bebas. Pembelajaran menulis bebas memberi keleluasaan kepada siswa untuk menuangkan gagasannya secara personal. Sekarang memasuki modul terakhir, yaitu modul 6, yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. KB1, pembelajaran menyimak di kelas rendah.
Belajar berbahasa dimulai dengan mendengarkan. Coba perhatikan bagaimana anak kecil belajar bahasa ibunya. Mula-mula yang bersangkutan banyak mendengar rangkaian bunyi bahasa. Proses mendengarkan, mengartikan makna, dan mempraktikkan bunyi bahasa itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya yang bersangkutan lancar berbicara. Melalui proses mendengar, orang dapat menguasai pengucapan fonem, kosakata, dan kalimat. Proses mendengarkan meliputi menerima lambang lisan, memberi perhatian, dan menentukan makna. Ada berbagai macam mendengarkan yang dapat dilakukan, seperti mendengarkan estetik, mendengarkan kritis, mendengarkan komprehensif, dan sebagainya. Pembelajaran menyimak atau mendengarkan kelas rendah bertujuan agar siswa mampu mendengarkan dongeng, wacana lisan tentang deskripsi benda atau dena, teks pendek, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks drama, petunjuk dena, pengumuman, pembacaan pantun, narasumber, cerita rakyat, cerpen anak, dan berita. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan guru dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Semuanya tercakup dalam RPP. Adapun teknik pembelajaran yang sesuai diantaranya dengar ucap, dengar terka, dengar jawab, dan dengar cerita. KB2. Pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Materi simakan berupa tuturan lisan bersifat fana atau mudah dilupakan. Oleh karena itu, materi simakan tidak perlu terlalu panjang, tetapi harus memiliki tingkatan kompleksitas yang tinggi. Materi simakan yang terlalu panjang selain membosankan juga sulit diingat. Sedangkan materi simakan yang terlalu mudah akan sulit dieksplorasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran menyimak di kelas tinggi meliputi kemampuan menyimak dena, lambang atau simbol, pengumuman, pantun, cerita rakyat, penjelasan narasumber, cerita pengalaman, berita, dan drama. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran menyimak di kelas tinggi diupayakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama kontekstual, yang kedua integratif, yang ketiga fungsional, dan keempat apresiatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.